Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, ini jam 8 pagi saya nge-tag video. Semoga hari ini jiwa dan perasaan kita cerah. Sebagaimana cerahnya pagi ini. Ini cahayanya sampai nembus ke baju dari kaca kendaraan. Pagi ini saya mau berangkat ke fitness dulu sebelum ke tempat kerja. Kita ngobrol masalah mimpi ya. Semua orang pasti punya mimpi ya, punya keinginan di masa yang akan datang. Termasuk saya juga mempunyai mimpi, mempunyai keinginan di masa yang akan datang. Dan mimpi kita kan tidak harus sama. Dan mungkin mimpi kita juga dianggap aneh oleh orang lain. Itu tidak menjadi masalah ya. Lagi-lagi tidak masalah kita berbeda dengan orang lain terhadap apapun, termasuk terhadap mimpi-mimpi kita. Ada 3 mimpi saya dan doa saya yang selalu saya panjatkan. Dan 3 mimpi ini juga tidak sekedar mimpi dan doa yang saya panjatkan, tapi ini mimpi dan doa saya yang saya usahakan juga gitu ya, untuk mewujudkan mimpi itu gitu. Kan tidak mungkin mimpi itu terwujud, bukan tidak mungkin ya, kecil kemungkinan mimpi itu terwujud kalau tidak ada usaha ya. Dan sebagai orang beriman pasti kita juga tidak hanya berusaha, ada doa yang kita mintakan, karena kita yakin semua mimpi dan usaha kita itu juga kita kembalikan kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mimpi saya yang pertama itu adalah ketika nanti anak-anak dewasa, anak-anak berumah tangga, mereka masih mengajak berkomunikasi, mengajak ngobrol, ngajak bicara dengan saya terkait permasalahannya, terkait keluarganya. Ngobrol sebatas yang bukan privasi ya, bukan ranah mereka berkeluarga. Saya tidak mau nanti ketika mereka berkeluarga, mereka sibuk dengan urusannya dan dalam tanda kutip melupakan kita sebagai orang tua. Tapi saya bermimpi mereka tetap membutuhkan kata-kata kita. Nah, mimpi yang pertama ini kemungkinan akan saya bahas di tag video berikutnya lah, di kesempatan berikutnya. Kemudian mimpi saya yang kedua ya, saya ingin ketika meninggal dalam kondisi bugar. Maknanya saya tidak mau meninggal dalam kondisi yang banyak menyita waktu orang lain karena ngurusi saya secara pribadi. Nah, mimpi kedua ini nanti ada kaitannya dengan mimpi ketiga saya nanti ketika sudah tua. Semoga Allah kasih umur yang panjang. Saya minta kepada Allah kalau saya sudah tidak produktif lagi, maknanya sudah nggak bisa memberikan manfaat terhadap agama, terhadap keluarga, terhadap apapun, saya minta kepada Allah untuk diambil nyawanya lah. Mungkin ini terlihat lucu ya, tapi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan ini. Nah, kita bahas atau kita sampaikan mimpi saya yang pertama terkait saya ingin meninggal dalam kondisi bugar. Langkah apa yang saya lakukan? Nah, ini cerita saja ya. Sebelum masa Covid itu berat badan saya hampir menyentuh 90 kg, yang tinggi saya 177. Mungkin bagi sebagian orang yang melebihi berat badan itu sih nggak berat ya. Tapi saya secara personal yang pernah beratnya ketika kuliah tidak sampai 60 itu amat sangat menyiksa ya. Duduk kerasa begah, jadi perut nyentuh dada. Kemudian banyak celana, pakaian yang saya pakai itu tidak nyaman dan lain sebagainya ya. Maka di awal Covid ya, itu saya memutuskan untuk mengubah itu.
perilaku hidup saya. Saya niatkan benar ya bahwa saya harus berubah. Tidak bisa saya mempunyai berat badan yang seperti ini yang secara estetika tidak menarik ya, secara kesehatan juga saya yakin pasti akan berpengaruh sekali terhadap kesehatan saya ya. Dan banyak hal lain ya, sekalipun mimpi itu juga belum sampai pada tahap nanti kalau saya meninggal dalam kondisi fit, itu belum ya. Maka yang pertama saya lakukan, saya mengatur pola makan yang ekstrim ya. Pernah saya itu tidak makan nasi ya. Tapi saya belajar ya apa pengganti nasi ya, seberapa porsi yang harus saya makan. Dan saya melakukan olahraga lari saat itu ya. Seminggu itu setidaknya ada sekurang-kurangnya ya 3 kali seminggu saya lari dengan lari ya sekemampuan saya, bukan untuk jadi atlet, tidak ya. Pokoknya lari saja lah gitu. Sampai batas ya pernah 4 kilo ya. Terjauh 8 kilo non-stop pernah. Saya lari selalu non-stop ya. Itu berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Dan betul dari berat badan saya yang sebelumnya hampir 90 ya, 80 sekian lah, hampir 90, itu turun sampai menjadi 73 ya. Itu di video ada, cuma saya kan sudah menjanjikan tidak edit di video ini, jadi saya nggak tampilkan. Itu ada ya fotonya. Dan merasa kecil saya, badan saya pokoknya 73 atau 74 itu. Dari 90 sekian sampai 73 itu kan kecil sekali ya. Nah, tapi saya merasakan dari kecilnya badan saya turunnya itu kok nggak enak ya. Karena ini ya skinny fat ya namanya apa di medis itu tuh, gelambir-gelambir di badan tuh, gelambir-gelambir gitu. Karena memang turun berat badan yang cukup jauh ya. Mungkin setahun lah saya menurunkan berat badan segitu ya. Nah, kemudian saya belajar ya, ini kalau begini terus nih, ya secara kurus tercapai, tapi secara performa berkurang gitu ya, jadi lemes, jadi apa gitu. Karena memang betul-betul saya, bahkan ada waktu di mana saya nggak makan nasi, sekalipun mungkin makan ya amat sangat saya jaga gitu. Nah, saya belajar terus bagaimana meningkatkan itu. Nah, ketemulah artikel atau video lah yang menyarankan bahwa ya untuk menyeimbangkan berat badan itu, untuk membuat performa bagus terhadap badan itu ya salah satunya adalah angkat beban ya. Maka saya memulai angkat beban itu terhitung dari video ini mungkin diupload, ini tahun yang masuk tahun yang ketiga ya. Apa yang saya lakukan? Ya saya masuk saja ke gym gitu. Tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, belajar apa adanya lewat YouTube ya. Kalau di gym itu ada yang saya kenal, saya tanya bagaimana menggunakan alat ini. Pokoknya itulah, makan ya masih makan sembarang, memenuhi protein ya asal makan telur saja gitu. Tapi saya ada progres itu, saya merasa badan lebih kenceng ya, kemudian otot lebih naik ya. Nah, maka setelah dari itu lalu saya buat program ya. Sekalipun tujuan itu bukan untuk menjadi atlet yang berotot-berotot, itu juga sesuatu yang mustahil di otak saya, mustahil sesuatu yang saya lakukan ya. Maka akhirnya saya belajar, bagaimana latihan ini, formnya seperti ini, repetisi berapa, setnya berapa ya. Berapa kali seminggu saya berlatih ya, sekalipun kalau puasa pernah sebulan full rest, nggak melakukan fitness ya, paling jalan ringan dan sebagainya. Tapi saya pastikan ada aktivitas fisik ya. Dan alhamdulillah ini mungkin masuk tahun yang hampir yang ketiga ya saya melakukan fitness ya. Mungkin ukurannya saya tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Ukurannya saya merasa lebih kuat, saya merasa lebih fit ya. Saya merasa lebih enak di badan, sekalipun saat ini berat badan
antara 80 sampai 83 ya. Dilihat timbangan besar itu, berat itu. Tapi secara look ya, ini menurut saya lebih enak ketimbang saya kurus ya, karena mungkin massa ototnya ada sekalipun ya tidak seberapa ya, karena ya saya masih makan makanan di rumah, masih makan makanan di kantor, masih makan makanan di warung yang apa adanya. Hanya mungkin saya kombinasi, kalau karbo saya lebih sedikit kan, ya nasi lebih sedikit. Kalau orang biasa beli nasi beli makan di warung lauknya satu, ya mungkin saya beda, nasinya separuh dari porsinya, kemudian lauknya bisa telurnya 4 atau bahkan mungkin kalau saya pas di rumah bisa sekali rebus 8 dan lain sebagainya. Nah, itu ikhtiar yang saya lakukan terhadap mimpi yang saya inginkan ketika nanti saya meninggal dalam kondisi fit. Ini mimpi ya, tidak berbicara takdir, ini mimpi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kadang kita merasa bahwa kenapa sih seperti itu ya. Apa ya, saya berpikir banyak di antara kita yang ketika belum umur berapa begitu sudah merasa sakit ini, sakit itu, tapi kita merasa bahwa itu baik-baik saja begitu. Nah, olehnya mimpi kita yang seperti apa itulah yang perlu kita wujudkan ya. Banyak orang bermimpi ini, bermimpi itu, tapi tidak ada jalan yang dia tempuh ya. Pengen sehat tapi tidak melakukan ini dan itu, hanya menjadi bayangan, hanya menjadi angan-angan saja ya. Nah, dan saya meyakini kenapa kita harus punya mimpi ya, sehingga langkah kita jelas itu. Mimpi ya, ingin menemani anak sampai usia sekian ya. Lagi-lagi jangan berbicara umur, kita berbicara mimpi kita secara manusiawi ya. Maka langkah itu harus kita lakukan, dan itu alhamdulillah saya melakukannya seperti itu. Kesini kalau kita berbicara dalam konteks agama juga, bukankah Rasulullah itu juga mempunyai perut yang seperti tumpukan batu ya. Secara redaksi Arabnya saya tidak hafal. Dan Rasulullah juga, kita melihat berapa berat pedang Rasulullah, yang artinya itu juga performa sebagai seorang nabi luar biasa, dan kita harus mengikuti itu. Sekalipun juga untuk mencapai level itu tidak mudah, tapi ada jalan yang kita ikuti itu ya. Bagaimana Rasulullah menang bergulat ya, bagaimana Rasulullah menjaga makan, Rasulullah hanya menikmati daging kambing yang tidak berlemak ya. Ini bukan berarti kita harus makan yang amat sangat strict ya, enggak juga ya. Kita ini kan bukan atlet, tapi kita punya panduan bahwa saya harus makan seperti ini. Atau misal makan kotor dalam tanda kutip, enggak apa-apa ya, karena kita bukan atlet ya, tapi kita punya batasan tertentu ya. Kita punya tanggung jawab kalau kita sebagai dai juga mengikuti ya contoh kita sebagaimana Rasulullah lakukan gitu ya. Itu mimpi-mimpi yang saya bangun gitu ya, tidak serta-merta kemudian membiarkan mimpi itu hambar begitu ya. Nah, dan itu butuh komitmen ya. Saya merasa tidak butuh motivasi orang ya. Motivasi kita diri sendiri ya. Motivasi kita masa depan kita mau seperti apa. Ini satu sisi mimpi yang saya bangun saat ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa pengen juga melewati fase ingin sehat ya, bisa lah kita share sama-sama, kita melakukan hal yang sama-sama supaya sekali lagi jalan mimpi itu bisa kita wujudkan ya. Nah, itu mimpi saya yang kedua ya. Yang pertama nanti kita bahas di kesempatan video-video berikutnya yang terkait dengan tetap berkomunikasi dengan anak sampai dia berkeluarga, menikah, mungkin bahkan keluar daerah, mengikuti takdirnya, ikut pasangannya masing-masing. Itu mungkin teman-teman sekalian, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Tuhan semesta alam untuk punya jalan cerita hidup yang pasti ya. Maknanya pasti itu
ya tidak sekedar kita melewati hari ini lewat-lewat, tapi ada hal yang betul-betul bermakna kita lewati hari-hari itu, termasuk mimpi-mimpi kita yang kita inginkan, dan kita rangkai dengan aktivitas yang memang Allah layaklah mewujudkan mimpi itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya sebagai dokumentasi, sebagai pengingat bahwa saya pernah melewati, saya pernah berusaha untuk mewujudkan mimpi itu, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sempat menonton dan berkomentar di video ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.